Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 T1, ke-9 SMRA, ke-10 DILT, ke-11 Dikon, dan terakhir PANI. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 126 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di bawah sebenarnya BES diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya BES. Waduh, jebol juga ya 130-nya, tapi dia bertahan di support selanjutnya 120. Mungkinkah ini jadi bottomnya nanti? Kita lihat ya. Karena udah beberapa hari sideways dan ya volume lumayan meningkat nih di area bawah. Butuh konfirmasi ya. Kalau seperti ini nih ya Bapak Ibu lebih ke spekulasi. Kalau mau beli memang ada small akumulasi, normal akumulasi. Karena udah sideways juga nih, kayaknya sih potensi rebound minggu depan. Sepertinya potensi rebound. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume meningkat dengan turunan. Tapi ada rejection kan? Di minggu terakhir setiap minggu tuh ada rejection. Ya, 2 minggu dia jebol tapi ada perlawanan. Dan ini kemungkinan besar ya support kuatnya kalau nggak bertahan di atas 120, 100 arahnya. Udah pasti ada peluang besar, bukan pasti ya. 100. Jadi ini level yang harus dijaganya udah. Tapi kalaupun Bapak Ibu ada yang pakai stop loss ya bener aja, nggak masalah juga. Memang seperti itu ya skenario nya. Kita kan nggak tahu juga ini pasti bertahan di atas 120. Bisa aja terus melorot kan. Kalau yang pakai average down ya beruntung kalau dia nanti reversalnya dari 120. Ya tapi tetap ada resikonya juga ya. Kalau ternyata nggak reversal di 120 jebol lagi dan ke 100 ya makin dalam kan. Nah itu. Setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Nah disesuaikan aja Bapak Ibu atau dicoba selama setahun. Mana yang cocok, mana yang sering menghasilkan profit. Nah itu yang dipakai sistem tradingnya. Apakah pakai stop loss, apakah pakai average down. Nah mungkin Bapak Ibu coba 2 akun. Punya 2 akun ya. Jadi satu beli pakai stop loss, satu beli nggak pakai stop loss. Lihat mana yang bertumbuh, mana yang lossnya lebih kecil. Nah nanti kan pasti Bapak Ibu akan evaluasi lagi tuh. Nah jadi seperti itu. Harus dicoba memang kalau mau belajar trading, belajar teknikal. Bisa menghasilkan nggak? Bisa menghasilkan profit. Itu aja. Jadi seperti itu aja. Untuk BES kita lihat aja nanti momentumnya ya. Pokoknya kondisi sekarang ya. Jebol 120. Peluang besar 100. Jauh masih bisa turunannya. Untuk BES. Langsung saja kan saham selanjutnya. Ada APLN yang ditutup di harga 114 menguat 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, net buy. Kalau dibuka semuanya APLN diakumulasi. Ada apa nih dengan grupnya properti? Ini ada big akumulasi ya. Wah dia dari support tapi jebol juga 120-nya ke 110 ya. Ya mudah-mudahan lah ini momentumnya tembus. Kalau dia break 120 lagi, tanda-tanda reversal itu peluang besar. Tapi dengan kondisi SG seperti ini mungkin nggak? Kalau menurut saya bisa breakout tapi habis itu false. Tapi dia kayaknya nggak akan turun lagi di bawah 110. Jadi akan sideways APLN tuh di 110 sampai 120. Kalaupun false break ya tadi turun lagi uji support lagi. Gitu ya. Kemungkinan besar. Tapi kita lihat aja ke depannya. Siapa tahu ISG nggak ada koreksinya. Digas terus April, Mei. Mungkin nanti ya. Siapa tahu baru akhir April atau awal Mei. Jadi bisa juga APLN nanti breakout dan bertahan dan sideways-nya di atas 120. Nah, bisa jadi kan dia rebound ke area mungkin sekitaran 130-an. Dia naik mungkin 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan terus baru koreksi dan sideways-nya di atas ini. Itu yang perlu kita perhatikan nanti. Ya, untuk Bapak Ibu, pokoknya yang punya dari harga bawah sudah profit mungkin sekarang 2%, 3% ya. Kalau rebound lagi area uji 120 ini, tengah-tengahnya ini ya saya perbesar. Kalau area tengahnya ini ada kayaknya susah naik ya Bapak Ibu pasang trailing stop. Jangan sampai balik ke harga BP. Mendingan TP nanti buyback di bawah. Seperti itu aja. Untuk APLN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 155 terkoreksi 0,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell.
Kalau di bekas mainnya Asri diakumulasi walaupun tipis. Saya lihat akumulasi kenapa satu broker ada yang beli besar. Nah ternyata bawahnya normal distribusi ya. Jadi tetap dipakai ini. Jadi dia tuh pakai angka OD 8000 terus dia pakai yang besar-besar nih. Ya, jadi ada normal distribusi ya. Itulah itu hitungannya. Tapi nggak masalah. Karena Bapak Ibu perhatikan ini juga pola Pauline wedge-nya makin menyempit dan sudah ditembus. Kalaupun turun menurut saya nggak jauh lagi, palingan 9%. Kalaupun false break ya, tiba-tiba membentuk pola double top, nggak jauh turunannya nih. Paling 140 itu. Ya 140 udah. Tinggal nunggu nanti Indonesia cut rate, Amerika potong bunga, suku bunga ya siap-siap uptrend. Ini udah mulai menyempit nih. Tinggal nunggu momentum aja lagi nanti. Kita nggak tahu ceritanya nanti apakah sentimen pemotongan suku bunga atau memang laporan keuangannya makin bagus atau ada cerita corporate action atau yang lainnya. Momentumnya tuh tembus 160. Baru siap-siap uptrend. Jauh arahnya tuh 200 bisa. Itu ya untuk Asri. Tapi ini disclaimer, nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa untuk Asri. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 975, menguat 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BSDE di distribusi. Langsung saja ke tarikannya, BSDE ada big distribusi, belum mampu tembus 1000 ya. Dan Bapak Ibu perhatikan nih ada pola head and shoulder dan bisa terkonfirmasi nggak? Bisa tuh. Tapi nggak jauh ya. Kalau Bapak Ibu nyangkut, pokoknya di bawah 1100 nyangkut average down aja. Dah average saya kira bisa di bawah 1050. Bagusnya lagi punya average di bawah 1000. Tunggu aja. Ya, tunggu. Kalau mau sabar harusnya bisa profit nih tahun ini. Ya, saham properti. Ya, nggak jauh lagi turunannya. Sabar untuk BSDE. Gitu aja ya. Untuk tren jangka pendeknya kita lihat aja nanti. Kalau dia bergerak di atas 1000, oke. Bisa swing atas, paling nggak 1080. Ada potensi upside 8%-an dari 1000 ya. Tapi kalau ternyata gagal terus turun, menurut saya 900 tuh bisa jadi bottom. Ya, ini maksimal turunnya untuk BSDE. Kita lihat ke depannya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Kalau di bekas sebaiknya CTRA ada akumulasi. Langsung saja ke tarikannya, CTRA kena buang juga. Ya, kondisi sekarang peluang besar sih tetap mantul. Karena buangannya juga nggak volume besar. Jadi kondisi sekarang memang MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Coba lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Lagi sideways. Nggak masalah. Cuman agak dalam ya turunannya, itu bisa 10%. Ya maksimal 10% lagi lah. Kalaupun turun ya 9% itu. Itu maksimalnya dan mungkin nggak akan turun sampai 1000 lagi. 1150 ini area kemungkinan besar pantulannya. Mungkin false break dulu tapi sideways. Tapi minggu depan itu menurut saya ada potensi mencoba technical rebound. Akan mencoba mantul dari supportnya. 1200 untuk CTRA. Kalau menurut saya peluang besar sih technical rebound minggu depan. Seperti itu aja untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 166 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebaliknya Demas ada distribusi. Lihat dulu teknikalnya Demas. Wah, dia sempat rebound ya minggu lalu. Akhir Mei. Dari 164 dia naik ke 172, lumayan ya. Jadi wah langsung ketutup nih ya. Aman nggak? Aman harusnya ya. Yang penting nggak false break. Kondisi sekarang lagi sideways dan kalau Bapak Ibu perhatikan dia ini sudah turun dalam. Ya. Kalau menurut saya ini udah kemungkinan versi akumulasi untuk Demas ya. Momentumnya tetap nanti segera tembus 180. Tembus 180 ini siap-siap uptrend, jauh arahnya masih. Paling enggak ya nutup gapnya ini bisa. Dan Bapak Ibu perhatikan Demas itu konsisten bagi dividen tiap tahun. Berarti kan ini bisa dikatakan ya saham-saham berfundamental bagus. Dan dia setiap tahun tuh 2 kali bagi dividennya. Tinggal tunggu waktu lah untuk Demas. Kumpulin aja kalau Bapak Ibu yakin. Lihat gimana laporan keuangannya 2 kuartal ke belakang. Kalau meningkat bertumbuh udah
Bapak Ibu siap-siap, apalagi ini lagi sideways. Untuk turun lagi kayaknya agak kecil kemungkinan ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss, pakai ini aja langsung 157, buang aja kalau dia turun dari itu 6%an lah. Selama dia sideways ya biarin aja 7%an udah. Untuk Demas ya, mestinya Demas tuh nggak turun lagi. Paling nggak dia minggu depan swing atas dulu lah 170-an untuk Demas ya, mudah-mudahan. Langsung saja ke selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di 67 terkoreksi 1,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya LPKR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. LPKR kondisi sekarang waduh, belum lah ya. Tunggu di atas 70 aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya, kan sudah terlihat nih 4 hari dia mempertahankan supportnya 66 ya. Kalau jebol out aja lah 64 itu atau 65. Tapi lebih konfirmasi kalau dia sudah di atas 70. Bergerak di atas 70 bagus untuk LPKR. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di 432 terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sepanjangnya P1. Nah, ini akumulasi P1. Menarik nih untuk P1. Udah di atas 430 ya. Udah rebound juga. Nah, udah mantul dia dari 400. Bagi Bapak Ibu yang sudah profit, lumayan ya. Seperti itu analisa saya juga waktu itu kan ya, nggak jauh lagi. Kalaupun turun jelek-jeleknya 380, dari 400 ke 380 paling 5%. Nanti jatah rebound. Udah nih ke atas nih, udah akumulasi ini udah kelihatan. Ini kan gagal. Pola pertahanan shouldernya nggak akan terjadi. Ya, 90% nggak akan terjadi. Ini tutup aja udah. Jelek-jeleknya sideways. Tapi seminggu ke depan, maksudnya setelah libur lebaran, lebih berpeluang condong dia ke atas. Ada potensi menguji resisten kuatnya 460. Nah, ini yang ditujunya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini kemungkinan juga sideways, ada ya, ini bisa seperti ini juga. Ini dia ini lagi breakout dan sideways di atas. Condong ke atas. Kalau menurut saya arahnya condong ke atas. Jadi ada potensi ke 450 460. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga volume meningkat 2 minggu. Dia break resistennya. Menarik untuk P1. Seperti itu aja untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di 520 menguat 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SMRA diakumulasi. Apakah menunggu sentimen libur lebaran nih tiba-tiba ditarik naikkan open market? Mudah-mudahan ISG open market. Kalau saya lihat rebound juga minggu depan setelah open market. Ya lebaran yang penting ISG aman, nggak open gap down, SMRA rebound. Targetnya 540 550. Udah, itu aja. Untuk SMRA kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ada rejection, hammer, ekor panjang, volume meningkat di area bawah. Mestinya 500 nih jadi bottom. Kemungkinan besar bottomnya 500 untuk SMRA 2024 ya. Tapi ya skenario saya itu paling support selanjutnya itu nggak jauh 5460. Di sekitar 8% aja paling dia turun lagi. Ya. Jadi seperti itu aja untuk SMRA menarik kalau menurut saya minggu depan berpeluang lebih condong ke rebound. Coba lihat time frame 4 jamnya. 4 jamnya sideways ya. Kalau dilihat biasa aja sih 4 jamnya sama aja dengan 1 hari ya sideways. Tapi lebih condong berpeluang rebound. Seperti itu aja untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DILT yang ditutup menguat 2% ke harga 199. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya DILT diakumulasi. DILT juga bagus. Lagi sideways, akan menembus resisten kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu dikasih harga tanggung ya antara dia breakout atau fast break. Ya, kalau mau stop loss aja di bawah 195, gagal out atau average down di 188, 185. Momentumnya sih minggu depan. Karena Bapak Ibu perhatikan nih, saya hapus dulu. Ada pola Morningstar. Ya, 3 candle nih. Nah, ini menarik dan Bapak Ibu perhatikan volume juga meningkat. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga ini kalau di time frame weekly-nya kita lihat ya. Volumenya bagus dan dia break resisten. Ya, 100 berapa nih? 195. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagi ini kalau menurut saya akan tembus 200-nya minggu depan. Potensi upside kemana? 208, 212 itu nggak lepas ke situ. Bahkan kalau menurut saya 220 sangat mungkin untuk date ke sana. 220, 226. Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 185 silakan. Ini support kuatnya.
Seperti itu aja untuk date. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Jikon yang ditutup di harga 96, terkoreksi 2,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Jikon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Jikon kondisi sekarang minggu depan tembus 100 menarik. Bisa konfirmasi dan konfirmasi swing low minggu ini. Ya, minggu depan tembus 100 bagus. Target arahnya itu 110 120 untuk Jikon. Menarik diperhatikan Jikon juga kalau tembus 100 minggu depan. Dan minggu ini candlenya doji. Kita lihat aja minggu depan. Menarik kayaknya untuk Jikon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pani yang ditutup di harga 550. Menguat 0,45%. Kalau dilihat di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Pani ada akumulasi walaupun tipis. Pani juga oke nih. Momentumnya minggu depan mudah-mudahan ditarik naik. Udah sideways lama juga dia di area 5.500 dan bertahan nih. Bapak Ibu bisa perhatikan resisten selanjutnya itu di 5.800 6.000. Tarik aja atas. Tarik seperti ini. Nah, ya. Dan Bapak Ibu bisa juga pakai kalau mau supportnya 5.400 support minornya ini. Nah, jebol gagal buang aja. Menurut saya berpeluang rebound minggu depan Pani. Coba lihat banda detektor. Nih ada akumulasi ya dari BK. Seperti itu aja untuk Pani. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi biasa hammer candlenya. Kalau sektor properti rebound nih Pani. 5.800 ada peluang ke situ. Seminggu ke depan setelah libur lebaran. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BKSL yang ditutup di harga 48. Menguat 2,12%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Dan BKSL ini ada tanda L. Belum laporan keuangan. Dan tanda X dalam pemantauan khusus. Notifikasi khusus. Kalau dilihat demokrat sebenarnya ada distribusi. Tapi nggak masalah ya. Pani ini kayaknya menarik. Cuman sayangnya dia tuh lagi pemantauan khusus ya. Tunggu lepas pemantauan khusus itu oke kayaknya. Kalau sudah di atas 50 sih bagus tuh, apalagi lepas pemantauan khusus bisa terbang nih Pani. Ya, maksudnya BKSL ya. Menarik sebenarnya BKSL nih. Ada sentimen cuman belum rilis. Cuman ya itu belum pasti juga, masih rumor. Jadi kita lihat aja ke depannya untuk BKSL. Ya, saya dulu punya BKSL tapi out di 51. Setelah itu dibawa melorot ke bawah kan. Nah, saya akan perhatikan lagi kalau dia nanti lepas pemantauan khusus atau sudah di atas 50. Itu. Ya, tapi lebih bagus kalau nunggu lepas pemantauan khusus aja untuk BKSL. Ya, kalau dia lepas pemantauan khusus ya arahnya bisa 34% saat harga ini. Nah, itu menarik untuk BKSL. Perhatikan aja, ingat aja BKSL kalau nanti ada lepas pemantauan khusus. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.